Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Matikasari, NIM 101234 dari Prodi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang mekanisme sistem kerja saraf pusat dan mekanisme sistem kerja saraf tepi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fungsi saraf. Nah, fungsi saraf di dalam tubuh kita adalah untuk mengirim pesan-pesan atau impuls saraf dan tanggapan. Di dalam sistem saraf kita terdiri dari dua macam, yaitu neuron dan neuroglia. Untuk neuronnya sendiri, ini berfungsi untuk mengirimkan informasi yang berupa sinyal-sinyal. Sedangkan untuk neuroglia ini tidak bisa mengirimkan berupa sinyal-sinyal, karena neuroglia hanya berfungsi sebagai cheerleader-nya dengan cara mengirimkan nutrisi, O2, dan lain-lain. Nah, neuron dan neuroglia di dalam tubuh kita akan membentuk dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat terletak di tengah-tengah tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada dua macam, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak kita tersusun atas 100 miliar neuron. Kemudian otak kita juga terletak di dalam cranial cavity dan ditutup lagi oleh cranial bone. Di bagian belakang otak kita terdapat tulang osipital. Kemudian di dalam tulang osipital itu terdapat sebuah lubang yang besar. Lubang besar itu dinamakan foramen magnum. Nah, melalui foramen magnum ini, otak kita dengan sumsum tulang belakang akan saling bertemu. Nah, untuk sistem saraf tepi ini letaknya menyebar atau berada di luar sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini adalah lanjutan dari sistem saraf pusat yang membawa sinyal berupa informasi. Berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf aferen dan saraf eferen. Untuk saraf aferennya sendiri adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf eferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri dari dua macam, yaitu saraf somatik atau sadar, saraf otonom atau tidak sadar. Nah, untuk saraf somatik yang sadar itu saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka. Sedangkan saraf otonom itu adalah saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Untuk sistem kerja saraf otonom ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu parasimpatik dan simpatik. Nah, untuk parasimpatik ini aktif ketika kita stres dan dalam keadaan darurat, sedangkan simpatik aktif ketika tubuh beristirahat dan dalam proses pencernaan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam pengertian yang saya ketahui, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.